Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang kami boleh dengar, Roh Kudus Engkau yang berbicara. Roh Kudus Engkau yang mengajar kami. Roh Kudus Engkau yang menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan, biarlah Tuhan yang berbicara sendiri. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Hadirat-Mu ada di tengah kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau menjamah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Haleluya. Saya sudah pernah ke sini mungkin 4-5 tahun yang lalu, Saudara. Waktu itu gerejanya masih 2 ruko ya. Mimbarnya di sebelah sana. Waktu saya masuk ke sini tadi cukup tercengang-cengang. Sekarang tempatnya bagus. Semua diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya dipercayakan Pak Irwan khotbah di tempat ini. Pak Irwan di tempat saya. Jadi hari ini bagi berkat. Pak Irwan bagi berkat di tempat saya bagi berkat di tempat ini. Karena saya lama khotbah sini udah 5 tahunan yang lalu, mungkin saudara ada yang masih ingat nama saya, ada juga yang sudah lupa. Nama saya cukup familiar saudara. Di rayon 5 ini cukup familiar nama saya. Saya dulu mantan worship leader. Zamannya Betani saya dulu mantan worship leader. Dulu jadi worship leader itu gak gampang saudara. Dulu zamannya Betani itu jadi worship leader yang audisi langsung itu Johan Handoyo, Williar Kauntu, Fetri Kumasih, 3 pentolan itu saudara. Waktu itu saya pengen jadi worship leader, saya diketawain kadepnya. Kamu mau jadi worship leader? Iya betul. Kamu sama mimbar, tinggian mimbar katanya. Waduh saudara, ini pelecehan ini saudara. Justru orang yang ngomong begitu tercengang-cengang. Kurang lebih ada berapa orang yang rayon 5 pada waktu itu rayon masih jadi 1. Masih di rayon 5 di Bekasi Plaza. Ternyata orang yang gak dipandang ini lolos saudara. Saya jadi worship leader saudara. Haleluya. 10 tahun, 15 tahun saya jadi worship leader. Rasanya kangen juga jadi worship leader saudara. Sekarang Tuhan percayakan saya menggembalakan jemaat di daerah Tambun saudara. Dulunya di Cibitung. Di demo masa pindah sana pindah sini. Sampai pernah di rel kereta. Ibadah panas-panas saudara. Wah nanti saya ceritakan. Bikin penasaran dulu jemaat. Sekarang Tuhan kasih tempat yang indah di pinggir jalan. Namanya Tambun City. Belakangnya saya kasih tambah lagi namanya Tambun City Blessing. Haleluya. Belum lama ini Pak Leo ini sohib saudara. Pak Leo khotbah di tempat kami. Waktu itu rukomannya masih 1 Pak, sekarang sudah 2. Sekarang ibadahnya cukup luar biasa, diberkati Tuhan. Perjalanannya gak gampang. Perjalanannya berat saudara. Makanya kalau saya sampai hari ini saya masih bisa berdiri di tempat ini, bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat. Kalau hari ini sampai hari ini saya masih menggembalakan jemaat, masih Tuhan percayakan, Tuhan yang hebat. Oh saudara, hampir-hampir saya mau tinggalin pelayanan ini. Hampir-hampir saya mau pergi jauh tinggalkan Cibitung. Tapi Tuhan kalau sudah suruh kita ada di sana, jangan coba-coba lari kayak Yunus. Waktu itu teman saya bilang, Pak Supri sudahlah pindah saja ke Bali. Saya punya tempat pelayanan 2, yang satu di Denpasar, yang satu di Singaraja. Bapak pilih di Denpasar atau di Singaraja. Di Singaraja belum ada gembala. Kalau Bapak di sana, Bapak aman. Bapak pokoknya jadi gembala di sana enak. Saya jamin, udah tinggalin saja Cibitung. Saudara,
Saya pulang dari Bali, saya ngomong sama istri, "Ma, kita pindah saja ya." "Kemana?" "Ke Bali." Anak saya langsung, "Hore, pindah ke Bali," katanya. "Hore, pindah ke Bali," katanya. "Lihat bule," katanya, saudara. Lihat bule, katanya. Satu gang, satu RT sudah tahu kalau saya mau pindah ke Bali. Rumah saya kasih pelang, dijual. Tetangga pada nanya, "Mau pindah kemana Pak?" "Mau pindah di Bali." Hebat dong. Nanti kalau kapan-kapan saya ke Bali bisa dong mampir ke rumah Pak Supri. "Oh iya, boleh." Kita pindah di Bali. Suatu ketika saya mengikuti seminar pertumbuhan gereja hamba-hamba Tuhan yang hadir, kurang lebih 500 pendeta yang hadir. Pendetanya sebelum berkhotbah dia kasih pronolog, dia katakan, kesuksesan seorang hamba Tuhan tidak ditentukan seberapa besar dia punya gereja, seberapa besar dia punya jemaat. Tetapi kesuksesan seorang gembala ketika kamu sedang diproses, kamu setia dalam proses. Waduh, ketika dia ngomong begitu, saya duduk di tengah, saya nangis, saudara. Dan pendeta ini diizinkan, ada 5 pendeta, saya suruh bersaksi di depan, silahkan semua bersaksi. 5-5-nya pendeta bersaksi, tidak ada yang enak. Semua ceritanya tidak enak, terutama saya juga. Saya duduk di tengah, saya pikir saya sendiri yang susah. Ternyata 5 pendeta yang bersaksi di depan, semua ceritanya tidak ada yang baik, semua susah. Lalu pendeta Peter Condro ini sekarang sudah almarhum dia ngomong begini, "Sebelum saya bicara, Tuhan bicara sama saya, ada satu pendeta yang akan melarikan diri dari panggilan Tuhan." Waduh, saudara. Saya masih berargumen, saya tidak melarikan diri, saya hanya pindah tempat. Toh saya juga di sana melayani, saya dipercayakan menjadi gembala juga di sana. Tetapi Peter Condro bilang lagi sekali lagi, "Jangan keraskan hatimu. Di mana engkau telah dipilih Tuhan, di mana engkau telah ditunjuk Tuhan, jangan coba-coba lari dari panggilan Tuhan." Saya nangis, saudara, seperti mata saya diculak Tuhan, seperti pipi saya ditampar Tuhan. Waktu itu kami nggak tahu bagaimana kami harus ibadah. Kami nggak dapat tempat ibadah, di demo sana, demo sini, pindah sana, pindah sini. Rasanya sudah putus asa. Singkat cerita terakhir, saya tinggal di Kompas Tambun. Setelah saya pulang melewati daerah rel, sepanjang rel itu, saudara, di situ banyak gereja. Saya temui pemiliknya, kebetulan pemiliknya saya dekat kenal. Saya bilang, "Tante, masih ada nggak jam kosong?" "Semua sudah penuh Pak Supri." Nah terus nggak ada jam kosong, nggak ada. Saya sampai di rumah, tante ini telepon, "Pak, ada jam kosong." "Jam berapa?" "Jam 2 siang." "Bapak mau ambil jam 2 siang untuk ibadah?" Saya marah sama tante ini. "Tante, jemaat saya ini jauh-jauh dari Cikarang, dari Cibitung, dari daerah-daerah sana, ibadah jam 2 siang. Gerejanya nggak ada AC, hanya cuman kipas angin, etek-etek." Saudara, saya marah sama tante ini. Ya sudah, kalau Pak Supri nggak mau, ya nggak apa-apa. Saya tutup telepon. Saya di jamaah Tuhan, saya ditampar Tuhan. "Kamu tadi minta kasih tempat, sekarang ku kasih tempat, kamu marah. Maumu apa?" Wah, saya nangis, saudara. Saya telepon Tante Ellen. "Tante, jam 2 siang saya pakai, Tante." "Oh iya Pak, boleh." Jam 2 siang. Kami ibadah jam 2 siang. Jemaat kami habis, saudara. Habis. Saya berdoanya seperti Elia berdoa. "Tuhan, kalau memang 12 orang ini sudah habis, besok minggu nggak ada lagi yang datang, tutup gereja ini, saya yakin saya pindah ke Bali beneran." Yang ada, ibadah jam 2 siang, jemaat kami balik semua satu-satu. Penuh tempat itu, saudara. Jemaat kami rata-rata orang Batak. 90,9% orang Batak. Ada di tempat ini orang Batak? Mana orang Batak? Haleluya. Saya ini casingnya casing Jawa, dalamnya ini Batak, saudara. Karena jemaat saya orang Batak semua, 99,%. Makanan saya sekarang sudah
Makanan Batak, saudara. Makanan Jawa sudah nggak begitu tertarik. Makanan Batak. Waduh, sampai-sampai jemaat saya bilang, Pak Supri harus dikasih marga. Makanya logat saya sudah bukan logat Jawa lagi. Ngomongnya sudah kebatak-batakan, saudara. Haleluya. Tapi saya yakin kita semua diberkati. Akhirnya gereja saya kasih nama gereja GBI Baja. Jemaatnya Batak, pendetanya Jawa. Ada orang Jawa? Oh ya. Orang Chinese, orang mana semua ada. Tapi mayoritas jemaat kami orang Batak. Jadi gaya kami sudah gaya Batak, saudara. Horas Pak. Nggak ada kan nasi, makan gabah. Haleluya. Kami ibadah jam 2 siang, nggak ada AC, saudara, hanya kipas angin. Bayangkan, gereja kita ini gereja karismatik, bukan gereja rematik. Gereja rematik itu tepuk tangan, alergi, betul? Bersorak-sorak, malu. Oh, GBI ini gereja karismatik, memuji, menyembah Tuhan, bersorak bagi Allah. Luar biasa. Dia nggak sadar ibadah jam 2 siang, nggak ada AC, hanya cuman kipas angin. Bayangkan keringat bercucuran. Wah, mereka datang dari rumah ke gereja, cantik-cantik, pakai lipstik, pakai shadow, pakai bedak. Jemaat kami itu luar biasa, kalau mau ke gereja sama kayak ke pesta, saudara. Enggak jauh beda. Pada waktu mereka pergi ke gereja, dia prinsipnya dia juga mau pergi ke gereja itu ya pesta bersama dengan Tuhan. Dia enggak sadar ibadah jam 2 siang, enggak ada AC, keringat bercucuran, worship leadernya seperti tadi, joget, dangdutan dan sebagainya. Keringat bercucuran, ambil sapu tangan, dia lap, nyanyi lagi, bersorak-sorak lagi. Keringat bercucuran, ambil sapu tangan, lap lagi. Saudara tahu apa yang terjadi? Worship leader selalu ngomong, coba lihat kanan kirimu. Kasih senyum, kasih salam. Katakan Tuhan baik. Bayangkan, ibadah jam 2 siang, yang ada bukan sunyi senyap, tapi yang ada penuh sukacita. Sukacita itu tidak ditentukan gedung yang bagus. Sukacita tidak ditentukan punya alat musik yang lengkap. Tapi sukacita itu timbul di hati. Ketika mereka melihat kanan kirinya, itu matanya bisa pindah di pipi. Itu bibir yang merah-merah bisa pindah di jidat. Wajahnya kayak ondel-ondel semua, saudara. Pada waktu mereka lihat kanan kirinya, yang ada semua ketawa. Dan minggu berikutnya ibadah, makin sukacita. Ibadah jam 2 siang. Kami ngalami seperti itu gak lama, 8 tahun. Kami ibadah seperti itu gak lama, berapa tahun? 8 tahun. Akibat kesetiaan, Tuhan dengar doa kita. Sekarang Tuhan kasih kami tempat di pinggir jalan. Sekarang ibadah 2 ruko. AC-nya banyak. Ada 10 kali AC. Sekarang jemaat kalau ke gereja kedinginan. Jangan sampai ketiduran aja, saudara. Sekarang jemaat ke gereja kedinginan. Bahkan kalau musim-musim dingin begini suruh matiin aja. Karena sudah biasa panas-panas, saudara. Haleluya. Tapi saya lihat sukacita. Ibadah sekarang, sukacita. Ini gak masuk-masuk. Saya dikasih waktu berapa jam ini? Berapa jam saya dikasih waktu? Kalau saya udah pegang mic begini, lupa waktu. Berapa jam, Pak? 45. Oke, dengan cepat saya sampaikan. Berarti kalau 45, sekarang udah kepotong 10 menit. 10 menit ya? Waduh, oke. Kita baca sama-sama masuk ke firman Tuhan. Tema hari ini, saya kasih tema berjalan dalam iman.
Ya, Bilangan pasal 13 ayat 1, ayat 2, nanti lompat ayat 27, 32, lompat lagi ayat 14, pasal 14 ayat 6 sampai 9. Ayat-ayatnya sudah saya tulis. Saudara tidak usah capek-capek buka Alkitab. Karena kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat habis, saudara, kita selesai 45 menit habis baca Alkitab. Makanya sengaja saya lompat-lompat, poin-poinnya saya ambil. Saudara tinggal lihat saja di layar kita cukup besar. Jadi saudara nggak usah pusing buka Alkitab. Sekarang zamannya canggih, tinggal klik, saudara baca. Mari kita baca sama-sama Bilangan 13 ayat 1 dan ayat 2. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kita lompat ayat 27, 28, 1, 2, 3. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu, dan sangat besar juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat Bilangan 14 ayat 6 dan 7, 1, 2, 3. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sebab Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Berikan kemuliaan bagi Allah. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca ini adalah ayat sejarah perjalanan bangsa Israel pada waktu itu. Sebelum mereka memiliki tanah Kanaan yang Tuhan janjikan, Musa sebagai pemimpin. Musa memilih 12 suku pemimpin-pemimpin dari Israel. Musa sampaikan kepada mereka, Tuhan berbicara kepada Musa, sekarang kau suruh 12 pengintai itu. Mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan, tanah yang Tuhan akan berikan. Kalian mengintai di sana, kalian lihat di sana bagaimana tanahnya, bagaimana penduduknya, bagaimana situasinya. Kalian lihat di sana. Saudara, akhirnya 12 orang itu berangkat. Mereka pergi bersama-sama, mereka pulang bersama-sama, mereka membawa hasil. Tapi bedanya saudara, yang 10 orang memberikan kata-kata yang membuat orang khawatir, cemas, takut dan khawatir. Tetapi yang 2 orang yang nama Yosua dan Kaleb, dia memberikan kata-kata yang penuh optimis. Yang percaya katakan amin. Saya yakin dan percaya ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini optimis, dan ada juga orang Kristen yang pesimis. Apalagi melihat kondisi keadaan yang terjadi hari-hari ini. Kita digemparkan dengan musibah di mana-mana. Sumatera sampai sekarang saya mau katakan 10 tahun pun belum bisa pulih. Kondisinya yang hancur, jalan rata, semua fasilitas hancur. Saya mau katakan untuk 10 tahun, 15 tahun belum tentu bisa normal kembali. Kondisi semakin sukar, kondisi semakin sulit.
Tetapi bagi orang yang percaya, dia selalu optimis. Ada jalan dan Tuhan selalu buka jalan. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau saudara baca pasal 13, 27, 28, 31, 32, 10 orang ini memberikan pandangan, 10 orang memberikan laporan bahwa kondisinya tidak baik-baik. Dia memberikan gambaran yang menyeramkan, dia memberikan gambaran yang menakutkan. Tetapi kalau kita lihat Yosua dan Kaleb, coba kita lihat pasalnya, pasal 14 ayat 6, 7 dan 8 dan 9. Mari kita baca Bilangan 14 ayat 6, 7 sampai 9. Apa yang dikatakan Yosua dan Kaleb? Mari baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuneh yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Kata-kata positif yang pertama, luar biasa baiknya. Ayat 8 dan 9, baca sama-sama. 3, 2, 1. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yosua dan Kaleb optimis, saudara, bahwa Tuhan yang akan memberikan tempat itu. Mari baca ayat 9, dikatakan ayat 9 sama-sama. 1, 2, 3. Dan hanya jangan memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka kan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka yang percaya, katakan amin. Katakan sebelah kanan kirimu, jangan takut. Jangan takut, jangan khawatir. Dunia memang hari-hari ini semakin sulit. Keadaan semakin sukar. Tetapi orang-orang yang percaya tidak akan dibiarkan. Jangan takut, saudara. Jangan khawatir. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Amin. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Gitulah saudara. Lagunya saya agak lupa, saudara. Nah saudara, saya yakin pesan yang kuat yang bagi hari ini saya sampaikan adalah mari berjalan dalam iman. Mari berjalan dalam Tuhan. Mari berjalan dalam iman. Orang yang berjalan dalam iman, ada 3 poin yang akan saya sampaikan hari ini. Ada 3 poin orang yang berjalan dalam iman. Yang pertama adalah orang itu tidak takut, tidak khawatir, sebab Tuhan menolong kita. Kencike, mantan worship leader kalau khotbah harus nyanyi, saudara. Tinggian ya, FFF. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Siapa itu tadi? Siapa? Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam Engkau ada, Yesus setia. Saudara, berapa kali Tuhan menolong saudara? Berapa kali Tuhan menolong saudara? Mungkin gak terhitung pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau sampai hari ini kita boleh ada banyak pertolongan Tuhan. Amsal 24 ayat 10 dikatakan begini, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Orang yang kecut, orang yang tawar hati, maka saya yakin kecillah kekuatannya. Oleh sebab itu jangan takut menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap persoalan. Jangan takut.
Saya yakin Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan melangkah bersama dengan kita. Oleh sebab itu saudara, jangan tawar hati. Jangan takut, jangan khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung Tuhan dandanin begitu rupa. Di belakang rumah saya itu sawah, saudara. Saya tinggal di daerah Cikarang. Cikarang itu masih banyak sawah. Kalau di sini nggak ada ya. Di sini metropolitan. Di daerah saya itu masih banyak sawah. Rumah belakang saya itu sawah. Itu saudara, saya juga heran. Kalau pas lagi musim membajak, sawahnya belum ditanami, itu burung-burung emprit, burung-burung pipit itu saya nggak pernah lihat ada di sana. Tetapi ketika sawah itu sudah ditanami dan sudah mulai berbulir-bulir, padinya sudah nongol, saudara, saya nggak tahu bagaimana burung-burung pipit itu bisa datang, bisa ribuan, saudara, datang di sana. Jadi setiap pagi tugas si petani ini tiap hari itu ngusirin burung-burung emprit, saudara. Tiap pagi sawahnya itu dikelilingin dengan kayak kaleng-kaleng begitu, ditarik-tarik. Wow, grombrang, grombrang, grombrang. Oh, grombrang, grombrang. Dengan tujuan apa? Supaya burung-burungnya takut dengan suara itu. Yang membuat pertanyaan saya gini, saudara. Burung-burung ini bisa hidup. Dan saya mau katakan, dia nggak pernah saya dengar di berita burung emprit jatuh dari pohon karena kelaparan, busung lapar, saudara. Saya nggak pernah dengar burung emprit kelaparan karena tidak makan 3 hari karena nggak ada beras, saudara. Tapi saya nggak pernah menemukan ada berita seperti itu. Saudara dengar hari ini, kalau Tuhan pelihara kita, Tuhan pelihara burung, Tuhan juga sanggup pelihara kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, siapa cerita orang yang dipelihara burung, saudara? Next. Ya, next. Nah ini saudara. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 dan 4, mari baca sama-sama. 3, 2, 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dari sungai dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Pada waktu itu Israel mengalami kekeringan, mengalami kelaparan. Semua orang mengalami kelaparan. Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, pergilah kamu ke sungai Kerit. Kamu dapat minum dari sungai itu. Saya akan kirimkan burung-burung gagak untuk memberikan kamu makan. Saudara, kalau Tuhan berfirman, ada kalanya nggak masuk akal. Saudara tahu burung gagak itu makanannya apa? Halo, nggak pernah lihat burung gagak? Tahu saudara burung gagak makanannya apa? Makanannya bangkai, makanannya daging, saudara. Jangankan daging seger, bangkai pun diembat, saudara. Tapi Tuhan berfirman kepada Elia, kamu pergi ke sungai Kerit, aku akan berikan kamu makan melalui burung-burung gagak. Kalau waktu itu burung gagaknya nggak taat sama Tuhan, bisa saja daging-dagingnya dimakan burung gagak. Enak saja Elia duduk-duduk manis di sungai Kerit, saya tiap hari harus bawa burung gagak, bawa daging untuk memberikan dia makan. Secara logika nggak masuk logika. Tapi dengar hari ini, orang yang taat akan dipelihara oleh Tuhan. Sesuatu yang gak masuk akal, sesuatu yang mustahil, tidak menjadi mustahil, saudara. Tuhan kirim burung-burung gagak untuk memberikan makan Elia daging-daging segar yang dia bawa setiap hari. Setelah sungai itu kering, saudara, apa yang dilakukan Tuhan kepada Elia? Next, baca ayat selanjutnya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9. 3, 2, 1. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang apa? Seorang apa? Seorang janda untuk apa? Lagi-lagi kalau Tuhan berfirman gak masuk akal. Waktu itu saya pikir janda ini janda kaya, konglomerat.
Ternyata kita selidik demi selidik. Ternyata dan janda ini janda miskin, kin, saudara. Dari mana kita tahu janda ini miskin? Pada waktu Elia bilang ibu janda karena dia tinggal di Sarfat, gak tahu namanya siapa, dia disebut janda Sarfat karena dia tinggal di daerah Sarfat. Janda Sarfat, buatkan aku roti bundar untuk aku. Selesai itu kau bikin untuk kamu dan anakmu. Apa yang dikatakan janda ini? Tuhan, sesungguhnya aku gak punya apa-apa. Aku hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit. Untuk sekali goreng aku bikin roti bundar kecil. Selesai itu aku gak tahu aku mau makan apa. Aku gak tahu aku mau berbuat apa lagi. Besok gak ada lagi yang aku makan. Tetapi apa yang dikatakan Elia, buatlah dulu roti bundar untuk aku. Selesai itu baru kau buat untuk kamu dan untuk anakmu. Saudara tahu apa yang terjadi? Cerita ayat ini ditulis di dalam Alkitab karena punya sejarah yang luar biasa. Tepung dalam tempayan tidak habis-habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang sampai hujan itu turun, saudara. Dengar hari ini, tahun 2026, mungkin banyak orang meramalkan sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar, sesuatu yang tidak menentu. Tapi percayalah, orang yang percaya dengan sungguh-sungguh akan datang yang namanya pertolongan Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Haleluya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, next, dengan cepat. Wah, udah jalan terus jamnya. Yang kedua, mari baca sama-sama, dikatakan, jangan bersungut-sungut, tetap mengucap syukur. Gampang gak kita mengucap syukur? Gak ada yang ngomong. Gampang gak kita mengucap syukur? Gampang kalau duit kita banyak. Gampang kalau kantong kita tebel. Gampang kalau pekerjaan kita baik-baik saja. Tapi pernahkah kau mengucap syukur dalam kondisi keadaan yang sulit? 30 tahun saya jadi gembala. Aslinya 20 tahun, 5 tahun saya jadi gembala di Tambun City. Tapi sebelumnya saya sudah kemana-mana, menginjil kemana-mana. Tadi Pak Daily, Nias, saya 2 kali saya ke Nias. Hampir seluruh Indonesia saya keliling. Saya dulu penginjil. Saya dulu menginjil dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari pedalaman ke pedalaman, saudara. Saudara, selama 25 tahun saya jadi gembala, belum pernah saya undang jemaat saya, Pak Supri, Pak Gembala. Saya ngundang Bapak syukuran. Syukuran apa? Suami saya kemarin baru di PHK. Ayo kita syukuran di rumah, Pak. Belum pernah saya jadi gembala 25 tahun, jemaat saya ngundang saya syukuran karena suaminya di PHK, belum pernah. Rata-rata saya diundang, Pak ayo kita syukuran. Syukuran apa? Suami saya dipromosiin, dia naik jabatan. Oh, rumah saya baru, Pak. Dulunya saya ngontrak, sekarang Tuhan berikan rumah yang baru, yang bagus. Ayo kita syukuran. Dalam kondisi seperti itu gampang untuk bersyukur. Tetapi dalam keadaan sulit, sulit untuk orang bisa bersyukur. Makanya lagu Ku Mau Cinta Yesus kunci deh. Ku mau cinta Yesus ini kalau saudara nyanyikan dengan gak sungguh-sungguh, hanya cuma lip service, saudara. Ku mau cinta Yesus kadang-kadang. Kadang-kadang. Ku mau cinta Yesus kadang-kadang. Kadang-kadang apa selama-lamanya? Bener. Selamanya, meskipun bokek, meskipun dalam keadaan di PHK, dalam kondisi hancur, rasanya usaha mentok, gak tahu lagi. Apakah kau tetap cinta Yesus? Makanya untuk bisa nyanyi lagu ini hanya orang-orang yang sungguh-sungguh bisa berjalan dengan Tuhan. Yang gak bisa berjalan dengan Tuhan pasti nyanyinya diubah. Ku mau cinta Yesus kadang-kadang. Makanya kalau semangat saya gak ke gereja, saya suka tanya, kenapa itu? Kenapa lah? Sudah sebulan, 2 bulan gak ke gereja, ada apa? Lagi gak mood, Pak. Waduh saudara, jawaban lagi gak mood itu saudara, itu sama juga melecehkan Tuhan. Lagi gak mood, Pak, ke gereja. Habis masalahku banyak, habis persoalanku banyak. Saya rasanya malas ke gereja. Dengar hari ini, kalau engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh,
dalam kondisi baik maupun tidak baik, dalam kondisi sulit maupun sukar, susah, maupun senang. Ayo kita datang kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, kalau kita lihat orang-orang Israel ini, kenapa mereka mati semua? Mungkin kita implikasikan dengan hidup kita. Kita mati rohani kita. Kalau engkau makin banyak bersungut-sungut, maka engkau akan mati. Mati bukan secara fisik, tapi mati rohanimu. Orang yang suka bersungut-sungut, mati rohanimu. Tapi kalau orang itu optimis, piye kabare rek? Luar biasa, ape luar biasa. Tapi piye kabare Mateho, saudara? Kalau kabare Mateho bener saudara. Piye kabare sukacita? Bagaimana kabarnya kamu hari ini? Sini yang jawab luar biasa, sini diam. Bagaimana kabarnya? Kenapa saudara jawab luar biasa? Karena Allah kita luar biasa. Yang percaya katakan amin. Dalam kondisi keadaan apapun, saya yakin Allah kita luar biasa. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Bilangan 14 ayat 27. 1, 2, 3. Berapa lama lagi umat yang jahat itu bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ayat 9 dan 30, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan menanapkan sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kepadamu. Terus kecuali kepada Kaleb bin Yefune dan apa yang dikatakan firman, orang yang umur 20 tahun ke atas, mereka kerjaannya hanya bersungut-sungut. Tuhan mendengar sungutan mereka. Dan Tuhan ngomong sama Musa, aku akan binasakan semua orang ini. Karena mereka gak berkenan di hadapanku. Akhirnya 22 umur yang 20 ke atas mati semua di padang gurun. Dan bangkai-bangkainya dimakan binatang-binatang. Dimakan burung-burung. Saudara dengar, bersungut-sungut. Hari ini dengar, jangan banyak bersungut-sungut. Kalau Tuhan berjalan denganmu, engkau gak akan bersungut-sungut, engkau akan tetap on fire, engkau tetap menyala, engkau tetap dibakar rohmu. Dan saya yakin orang yang selalu berjalan dengan iman, maka saya yakin dia melihat ada rancangan yang indah yang Tuhan janjikan kepada setiap saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Tetapi coba kita lihat, ketika kita bersungut-sungut akan mati, tetapi kalau kita bersyukur, Tuhan berkati kita. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Next. Ya, ini contoh yang dilakukan Yesus. Lukas 14 ayat 19. 1, 2, 3. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnyalah 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang-orang banyak. Mari baca ayat 20. Next. 1, 2, 3. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Saudara, kalau kita lihat cerita ini, pada waktu itu Yesus bikin KKR. Yang hadir berapa orang? Salah. Yang hadir berapa orang? Berapa? Lebih dari 5.000. Ya iya, jumlahnya berapa? Yang hadir saya prediksi, yang hadir kurang lebih 25.000. 5.000 orang itu yang tercatat laki-laki, belum perempuan. Saya ini khotbah di mana-mana. Gereja, kalau banyak bapak-bapaknya, pasti banyak ibu-ibunya. Kalau bapaknya ke gereja, ibunya pasti ada di sampingnya. Rata-rata 90%.
Tapi kalau ibunya yang ke gereja, bapak-bapaknya belum tentu datang ke gereja. Karena di tempat saya sendiri begitu. Ada bapak-bapak yang tugasnya yang nganter istrinya. Pokoknya di depan gereja dia berhenti, istrinya masuk ke gereja, suaminya pergi ke lapo. Dia makan di sana, dia minum di sana, dia tahu jam berapa istrinya selesai ibadah, dia selesai, dia jemput istrinya lagi. Sampai sekarang ada yang seperti itu. Saudara, kalau Alkitab ini dicatat, Yesus memberi makan 5.000, sebenarnya bukan 5.000, 25.000. Istri, suami, 5.000 kali 2, 10.000. Orang Israel itu anaknya banyak. Beda dengan orang Indonesia, KB, anak 2, anak 3. Orang Israel anaknya 12, 15. Yakub anaknya 12, itu yang laki-laki, belum yang perempuan yang dihitung. Saudara, okelah saya kalkulasi. Anak 3, suami istri 2, 5. 5 kali 5 berapa? 25.000. Bayangkan waktu Yesus bikin KKR, 25.000 yang hadir. Pada waktu itu tidak ada makanan. Yesus ngomong sama murid-muridnya, di mana ada makanan? Kami nggak ada makanan, guru. Sudah suruh pulang saja orang-orang ini. Yesus ngomong apa? Kamu harus memberikan mereka makan. Mana mungkin kita bisa menyediakan makanan sebanyak ini? Tidak ada juga warung yang siap menyediakan makanan itu. Tapi Yesus, apa yang ada padamu? Wah, mereka mulai mencari. Mereka mulai mencari, saudara. Ternyata ada anak kecil yang bawa bekal kecil. Yang namanya anak kecil, rotinya pasti kecil, ikannya pasti kecil. Beda dengan Pak Leo, kalau yang bawa bontotan, pasti gede. Apalagi orang Batak makannya banyak, saudara. Ya sah. Orang Batak kan makannya banyak, saudara. Kalau orang Jawa dikit, saudara. Haleluya. Tiba-tiba anak kecil dia bawa roti yang luar biasanya. Ini anak ini baik, saudara. Saya yakin anak ini anak hamba Tuhan. Dia bilang, oh dek, kamu bawa roti ya? Iya Om Petrus. Bawa ikan ya? Iya Om. Ada berapa itu? Ada 5 roti Om, sama ikan kecil-kecil. Boleh gak Om minta? Luar biasa anak ini. Waktu diminta, dikasih, saudara. Kau mau lihat mujizat? Kok enggak ada yang mau? Kau mau lihat mujizat? Beri, maka kamu akan diberi satu takaran yang dipadatkan, yang digoncang-goncangkan sampai tumpah keluar. Kalau kau pelit, gimana kau mau diberi? Di gereja paling alergi kalau bicara berkat, paling alergi kalau bicara perpuluhan. Minggu pertama, tahun lalu, bukan tahun ini, Pak Niko selalu bicara tentang buah sulung. Tahun lalu saya bicara buah sulung. Ada yang gak terima, keluar dari gereja. Sudah gak ngasih, ngomong kemana-mana, keluar pindah gereja. Kalau masih pindah di rayon Pak Niko, pasti juga bicara buah sulung, saudara. Kecuali pindahnya di gereja-gereja rematik. Saudara, sampai di mana tadi saya khotbah, lari ke situ. Sampai di mana? Itu kasih anak ini kepada Om Petrus. Om Petrus bawa kepada Tuhan Yesus. Guru, ini aku menemukan. Coba baca ayat yang ke-19 tadi. Sebelum ini, turun. Nah, baca dengan pelan-pelan. 1, 2, 3. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus apa? Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur, mengucap berkat. Kalau engkau banyak mengucap syukur, Tuhan akan limpahkan berkat itu, saudara. Dulu waktu saya mau lamar istri saya, waktu kami pacaran, saya sudah full time. Saya jadi hamba Tuhan. Waktu itu saya mau ngomong sama mertua saya ini cukup tajir. Dia seorang direktur kelapa sawit, orang kaya raya. Dari kecil bapaknya meninggal, dia ikut omnya ini, ya sudah kayak anaknya. Waktu saya mau melamar dengan dia, saya ditelanjangin habis. Kerjaan kamu apa? Saya hamba Tuhan Om. Gajimu berapa? Ya gaji saya nggak nentu Om. Kalau ada pelayanan ya ada berkat. Bagaimana kau mau ngasih makan anak ponakan saya? Udah batalin aja, gak usah. Untungnya
Istri saya yang sekarang, pacar saya yang dulu, dia bilang begini, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu Mas Supri. Wah, itu yang menjadi kekuatan saya, saudara. Itu yang menjadi kekuatan saya. Jadi kamu udah putuskan, kamu yakin ikut saya? Iya. Mau susah, mau seneng, mau menderita bagaimanapun, aku tresno kuwe Mas. Ya udah kalau begitu. Kalau om kamu tidak merestui, kamu masih punya mama. Kita datang ke mamamu. Kalau mamamu oke, setuju, kita marit. Dia nggak mau merestui, nggak apa-apa. Tetap kita undang dia untuk menjadi wali. Akhirnya kita datang ke mamanya, mama silahkan. Saya datang ke omnya nggak mau, jadi wali nggak mau. Orang Batak, kalau bapaknya udah meninggal, pasti adiknya atau kakaknya yang menjadi wali, betul? Orang Jawa juga sama. Kalau bapaknya udah meninggal, kalau enggak kakaknya yang meninggal itu atau adiknya yang menjadi wali, dia nggak mau. Nggak mau, saudara. Bahkan saya dihina, kamu kawin sama Supri, kamu akan kere, kamu akan ngontrak terus, kamu akan susah hidupmu. Dengar saudara, saya punya prinsip dalam hidup ini, takut akan Tuhan. Orang yang benar pasti dipelihara Tuhan. Anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Saudara, istri saya udah dihakimi saja, udah kamu akan menderita seumur hidup, kamu akan susah seumur hidup. Pekerjaan suamimu hanya hamba Tuhan, taunya hamba Tuhan itu, ya mati segan hidup tak mau. Mungkin pikiran dia, saudara, dia nggak tahu hamba-hamba Tuhan sekarang dipakai Tuhan. Oh, pakai jas winning ganteng kan? Kemana-mana bawa mobil, saudara. Siapa yang nggak senang sekarang jadi hamba Tuhan? Sekarang berlomba-lomba pengen jadi hamba Tuhan, saudara. Akhirnya sehingga cerita kami merit, dia nggak mau jadi wali. Akhirnya supaya menikah itu tetap jalan, orang lain yang duduk di belakang mamanya saya tarik, kamu duduk di sini. Dah, kita jadi wali. Akhirnya selesai. Tuhan dengar doa kita. Waktu seketika itu omnya masuk rumah sakit. Tante nelpon, Dek, tolong Dek doain om, ada apa? Oh, masuk rumah sakit serangan stroke, kamu bisa nggak doain? Oh boleh. Saya datang, saya jalan seperti kayak hamba Tuhan. Wah, saudara, bawa Alkitab di sini kan, jalannya begini, agak ada wibawa sedikit gitu, saudara. Tetangga semua pada melingkar, semua lihatin. Saya berdoa, saya bilang gini, Om, mau Om saya doain? Ya, saudara. Orang kalau sudah sakit parah, saudara, mau ngomong apa juga, ya, saudara. Om mau sembuh, ya, saudara. Mau saya doain Om? Iya, gitu. Oke, semua tutup mata ya. Keluarga kami ada yang Muslim, ada yang Kristen doa, yang Muslim lihat, saudara. Saya angkat tangan, seperti firman Tuhan katakan, tumpangkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu ada sembuh. Saya mau tanya, kalau orang sakit ditumpangi tangan di mana? Halo? Kalau saudara suruh doain orang, saudara tumpang tangan di mana? Di pantat? Di pantat? Atau di kaki? Di mana? Di kepala, di jidat. Saya dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saya pegang kepalanya yang botak itu. Dalam nama Yesus. Saya uyak kepalanya, saudara. Saudara-saudara kita yang gak seiman dengan kita, lihat itu matanya melotot, saudara. Akhirnya sembuh, saudara. Sejak saat itu dia panggil saya Pak Pendeta Suprianto. Setiap pertemuan keluarga, mau menikahkan anaknya, mau apa saja, saya yang suruh jadi juru bicara. Pak Pendeta Suprianto, saya mohon mewakili keluarga untuk bicara. Dengar hari ini, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Kalau engkau benar, hidup tidak pernah dipermalukan. Oh, waktu itu istri saya bilang, kamu akan ngontrak seumur hidup, gak punya rumah kamu. Tuhan tidak mau hambanya ini dilecehkan. Tuhan kasih rumah saya, itu pas rumah di belakang rumah dia. Ini saya nggak ngomong mengada-ada. Nanti kalau adik saya pas pelayanan di sini, Seswanto, kenal Seswanto? Yang main keyboard, itu adik saya nomor 2. Tuhan kasih rumah saya di belakang pas rumah dia. Dia datang ke rumah saya geleng-geleng kepala. Bisa juga pendeta punya rumah, katanya, saudara.
Banyak bersyukur. 2 orang, banyak bersyukur. 5 orang, banyak bersyukur. Apapun yang terjadi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Orang yang bersyukur pasti dilindungi, diberkati Tuhan. Jangan seperti orang Israel bersungut-sungut. Akibat mereka bersungut-sungut, Tuhan murka, Tuhan marah. Mereka mati semua di padang gurun. Kalau engkau banyak bersungut-sungut, engkau akan mati. Mati bukan fisikmu yang mati, tapi rohmu yang mati, imanmu yang mati. Tapi kalau engkau selalu optimis, aku percaya Tuhanku dahsyat, amin. Pasti Tuhan dahsyat. Yang terakhir, pas terakhir, sebelum dia lagi. Yang ketiga, jangan diam dan tetap melangkah dengan iman. Jangan diam, jangan menyerah. Jangan menyerah. Katakan sebelah kanan kirimu, jangan menyerah. Jangan menyerah. Saudara pernah dengar lagunya The Massive? Pernah dengar lagunya The Massive? Siapa yang pernah angkat tangan? Lagunya The Massive. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Udah stop di situ. Saya tahunya hanya cuman jangan menyerah. Kalau suruh ngelanjutin dari bait awal sampai akhir gak tahu. Yang tahunya jangan menyerah. Ternyata saya renung-renungkan lagu ini baik juga. Jangan menyerah. Orang dunia saja tahu jangan menyerah. Apalagi kita orang yang ada dalam Tuhan. Yesus berjalan di depanmu, Yesus melangkah bersamamu, Yesus sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Oleh sebab itu jangan menyerah. Waktu itu anak saya, dia perusahaannya kolab, dia mau dipindah ke Semarang, dia nggak mau. Karena upah Semarang lebih kecil dan juga jauh dari orang tua. Dia nggak mau, dia pilih resign. Selama resign dia dia ngelamar kerjaan, interview, gak ada yang cocok, saudara. Kurang lebih 3,5 bulan dia nganggur. Sampai dia ngomong begini sama saya, Pak, sudahlah, saya gak usah cari kerja. Saya mau bisnis saja. Bisnis apa? Bisnis jual burung. Dia paling seneng hobi pelihara burung. Burungnya mahal-mahal, saudara. Burung murai, burung celak suren, burung-burung mahal lah, di atas 1 jutaan harganya. Sudahlah, saya mau usaha itu aja. Saya bilang begini, ngapain kamu dulu kuliah mahal-mahal? Kalau biaya kuliah kamu untuk beli rumah, sudah saya beli rumah dapat 1. Kalau tahu kamu mau begini, gak mau kerja, mau usaha, sudah ngapain dulu saya sekolahin kamu. Jangan menyerah, kamu baru berapa kali lamaran yang kau buat? Udah ada kali 10 kali, baru 10 kali. Coba kita lihat ini, naik. Terus, terus. Terus. Nah ini, saudara tahu ini siapa? Ini opung saya nih, saudara. Ini siapa tahu, saudara? Siapa yang tahu? Thomas Alva Edison. Siapa itu dia? Siapa dia? Pencipta lampu. Berapa kali dia gagal? Berapa kali dia gagal? Coba next, saya bacakan. Next. Nah ini, tulisannya kecil-kecil ya. Bisa dibaca? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya mengikuti pendidikan formal di sekolah tidak lebih dari 3 bulan. Terus gak dengar, saudara. Lebih dari 3 bulan, bahkan seorang guru pernah mengirimkan surat kepada mamanya, ibunya, dan menyuruh Edison untuk keluar dari sekolah karena Edison tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga akhirnya diberhentikan dari sekolah. Namun hal tersebut tidak membuat ibunya berkecil hati, justru mengajarkan Edison sendiri di rumah. Ia melakukan eksperimen pencobaan sebanyak 9.998 kali, eksperimen yang selalu berakhir dengan, saudara, berapa kali gagal? Baru 2 kali gagal udah menyerah. Ingat lagu tadi, The Massive. Jangan menyerah,
Jangan menyerah. Amin. Amin. Kalau suami-suamimu cari kerja belum dapat, cari usaha belum bisa, istrinya bilang, jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya. Jangan menyerah. Thomas Alva Edison bodoh. 3 bulan dia sekolah, gurunya gak bisa ngikuti. Gurunya pemuridnya. Akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Saudara, saya lihat saudara di sini, saudara pikir saya ini orang pintar. Orang enggak. Saya juga dulu bodoh. Saya enggak naik kelas 3 tahun. Kelas 2 enggak naik kelas 3. Kelas 3 dinaikin, kelas 4 enggak naik kelas 5. Akhirnya kelas 5 enggak naik kelas 6. Waduh. Saya pikir udah bobrok lah hidup saya. Dulu bodoh. Saya dari pengamen jalanan. Makanya kalau saya bisa berdiri di sini bukan saya hebat. Enggak ada yang saya sombongkan. Karena Tuhan yang membuat saya bisa begini. Saya dulu pengamen jalanan. Orang yang enggak dianggap manusia lah. Hidup di terminal-terminal nyanyi nasib, 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 nasib hatiku. Kolektor. Ternyata Tuhan panggil saya enggak jauh-jauh. Saya jadi worship leader. Nyanyi, lagunya beda. Kalau kemarin lagunya nasib-nasib, sekarang lagunya ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan. Amin. Selesai itu kolektor. Loh, mirip gak? Mirip gak? Orang biasanya kalau dipanggil Tuhan, gak jauh dari apa yang pernah dilakukan. Pak Niko itu dulu penyanyi Mandarin. Pak Niko penyanyi Mandarin dulu. Wong cinta ini. Wong cinta ini. Pak Niko dulu terkenal penyanyi Mandarin. Tapi setelah dia bertobat, dia penyanyi rohani yang diurapi Tuhan. Saudara, saya yakin jangan menyerah. Jangan menyerah. Thomas Alva Edison berhasil berapa? 9.999 kali. 1 kali sudah 10.000. Dia berhasil menciptakan lampu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Jangan menyerah. Saya tutup kesaksian saya. Masih ada waktu 5 menit? Masih ada waktu? Enggak ada lagi ibadah kan? Enggak ada kan? Wah, bisa panjang, jam 2 masih bisa. Satu ketika, ini saya tutup kesaksian. Jemaat saya telepon, Pak Gembala ada waktu enggak? Oh iya ada waktu. Bisa enggak doain, saya punya saudara Pak di rumah sakit. Di mana sakitnya? Di Jakarta. Bapak saya jemput ya. Rumah saya di Taman Haster, keluar jalan raya, belok kanan sedikit, langsung tol Telaga Asih. Kami dijemput, kami masuk tol, sepanjang jalan kami cerita, ngalor ngidul, saya enggak nanya sakitnya apa. Saya enggak nanya di rumah sakit apa, saya percaya saja sama jemaat saya ini. Ngobrol ngalor ngidul. Singkat cerita, dia keluar tol exit Grogol. Belok sebelah kiri. Saudara tahu? Keluar tol exit Grogol, dia ngambil kiri. Dia masuk ke rumah sakit jiwa. Saudara, saya baru Pak, saudaranya sakit jiwa. Iya Pak Supri. Dari tadi Bapak nggak ngomong ya? Enggak. Saya pikir sakit apalah, DB, apa tipes. Sakit jiwa. Iya Pak. Saya suruh Bapak doain saudara saya yang sakit jiwa ini. Waduh saudara. Pas jam 12 siang, itu para orang ODGJ itu dilepas. Pas itu jam besuk. Saudara, keluarga yang mau besok silakan masuk. Itu orang ODGJ itu dilepas di lapangan. Saya suruh jalan, waduh, untung ditemenin satpam ini saudara. Berdua saja, gak boleh banyak-banyak. Saya jalan, saya lihat kanan kiri. Wah ini kalau mereka ngamuk, saya digebuk habis ini saudara. Sampailah di tempatnya, mamanya panggil, Bang, sini Bang, kamu saya bawain Pak Pendeta. Supaya kamu sembuh Bang, didoain. Saudara tahu jawabannya? Saya enggak sakit, saya enggak mau didoain pendeta. Saya sembuh, saya enggak sakit. Orang kalau begini, ODGJ, kalau dibilang sakit, dia enggak bilang dia sakit, dia sembuh. Dia pikir sakit itu hanya cuman fisiknya saja. Dia sakit itu hanya cuman badannya. Ternyata dia enggak sadar, jiwanya yang sakit. Enggak Bang, abang sakit, supaya abang didoain Pak Pendeta.
Ayo kita doa ya bang. Saya angkat tangan, saya mau tumpang tangan saya ditampol. Wah, gitu saudara. Baru kali ini saya doain orang, tangan saya ditampol saudara. Biasanya orang saya doain dia seneng. Ini tangan saya ditampol. Enggak, saya nggak mau didoain, saya nggak mau, nggak sakit. Marah-marah sama mamanya. Akhirnya ya udah bu, udah, nggak usah dipaksa. Saya doa dari jauh juga bisa. 10 meter dari dia, saya bisa doa dari jauh. Tuhan dengar doa kita. Saya doa dari jauh, tiba-tiba ada bapak-bapak tinggi besar, kepalanya botak begitu, saudara, tinggi besar, deketin saya. Saya udah mikir, wah jangan-jangan ini pasien. Jangan-jangan ini pasien, saudara. Kalau bentuk lihat tampangnya ini pasien ini, saudara. Dia nanya saya, Bapak pendeta ya? Kok kamu tahu? Iya tadi saya dengar dari ibu ini, katanya saya bawa pendeta. Bapak pendeta ya? Iya saya pendeta. Saya pasien Pak di tempat ini. Waduh bener pasien ini, saudara. Pasien ini. Terus dia bilang begini, jangan takut Pak. Jangan takut. Saya sudah sembuh. Wah, lagi-lagi orang kalau begini, kalau bilang sembuh, jangan percaya. Dia bilang, saya sudah sembuh Pak, tenang aja Pak. Ah, sembuh beneran? Iya Pak, sembuh Pak. Waduh, itu pengalaman yang gak pernah saya lupa itu saudara. Ini ngajak orang doain orang begini saudara. Kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi akhirnya saya tanya dia, benar Bapak udah sembuh? Iya Pak, saya udah sembuh. Saya orang Halakita Pak. Oh ya, orang Batak? Iya, saya juga orang Batak. Wah, saya peluk saudara. Oh ya Batak, saya orang Jawa tapi casingnya Batak saudara. Saya peluk dia. Benar Bapak udah sembuh? Iya Pak. Saya mau tanya, kenapa Bapak bisa ada di sini? Itulah Pak yang membuat saya bingung. Saya itu dulu orang sukses Pak. Sebelum Covid, saya kerja, saya punya jabatan, gaji saya cukup besar, lumayan. Istri saya cinta, rumah tangga kami baik-baik, harmonis. Setelah Covid, akhirnya perusahaan itu kolab, bangkrut, saya dipecat. Umur saya sudah 50-an begini, cari kerja, sulit, gak ada kerja. Istri saya tiap hari gacor aja. Tahu gacor? Ya, kayak burung itu, gacor aja saudara. Tiap hari istri saya gacor terus, ngomel terus, nggak ada uang ngomel terus, makanya ada uang abang sayang, nggak ada uang abangku tendang. Tapi istri-istri di sini enggak, istri di sini baik-baik semua. Besok saya khotbah di Jonggol, saya bilang di Jonggol enggak, di Bekasi yang ada, di Bekasi. Akhirnya dia bilang dilanjutkan. Itulah yang membuat saya begini Pak, yang membuat makin pahit dan meleduk otak saya. Istri saya mulai selingkuh Pak. Dia selingkuh dengan mantan pacarnya yang berhasil. Dia merasa nyaman, dia hidup gelimpangan uang. Saya ditinggalin dengan anak-anak, menderita saya. Saya pikirin terus stres, otak saya meleduk Pak. Saya tahu kalau saya meleduk otak saya cepat-cepat datang ke sini, ke rumah sakit ini. Saya datang sendiri, saya absen sendiri, saya ngisi sendiri, saya dirawat sendiri. Nanti kalau sudah saya sembuh, saya absen lagi, saya ngisi sendiri, saya pulang naik angkut Pak sendiri. Wah, saya dengar ceritanya itu saya kasihan, saya peluk dia. Bapak yang kuat ya. Kamu mau Bapak saya doain? Iya Pak, saya mau Bapak doain saya. Kalau tadi dia nolak saya doa, Tuhan kasih orang ini untuk saya doain. Saya doain dia, saya rangkul dia saudara. Saya gak peduli dia orang ODGJ, orang apa. Saya peluk dia saudara, baunya minta ampun. Saya peluk aja saudara. Nah, namanya orang-orang begitu kan jarang mandi kan. Saya peluk baunya. Saya doain, dia nangis saudara. Dia nangis. Dia berkaca-kaca meneteskan air mata. Semakin kenceng saya peluk, saya gak peduli dia bau saudara. Saya peluk saudara. Akhirnya jam besok selesai kami disuruh pulang. Pak, yang kuat ya, jangan menyerah. Iya Pak, saya gak mau menyerah. Yang kuat, jangan menyerah. Bapak lihat anak-anak Bapak yang masih kecil-kecil, harus dipelihara, masih dihidupin. Jangan menyerah. Kalau istri ninggalin Bapak, gak apa-apa, biarin aja. Bapak hidup dengan anak-anak. Kalau Bapak hidup dengan anak-anak Bapak,
tanggung jawab dengan anak-anak. Anak-anak gak akan lupa dengan Bapak. Iya Pak, jangan menyerah. Makanya jangan menyerah. Ingat khotbah saya hari ini, jangan menyerah. Omong sebelah kanan kirimu, jangan menyerah. Jangan menyerah. Mari bangkit berdiri. Meskipun Tuhan tak menolongku, ya. Kunci F ya. Oh haleluya. Mari tutup mata kita bersama-sama. Kita menyembah Tuhan. Ada waktunya kita duduk dengar firman Tuhan. Dan ada waktunya kita menyembah Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingmu, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Mari angkat tanganmu, angkat kedua tanganmu bersama-sama, katakan meskipun berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau Tuhan, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali Tuhan, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini engkau ada di tempat ini. Tidak kebetulan engkau ada di sini. Tuhan punya rencana yang indah atas hidupmu. Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan. Firman Tuhan yang kau dengar hari ini, kita harus punya paradigma yang benar. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah dengan Tuhan, supaya kehidupan kita beruntung, supaya kehidupan kita disertai Tuhan, dipelihara Tuhan, bahkan diberkati Tuhan. Ada 3 hal yang tadi saya katakan. Apa yang dilakukan Yosua dan Kaleb, dia bisa memimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan dengan kuasa daripada Tuhan. Ada 3 hal yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, Yosua tidak takut. Yosua percaya. Yosua percaya, dia melihat dengan iman. Dia percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu. Dia percaya. Sekalipun dia melihat penduduk-penduduk yang ada di tanah Enak pada waktu itu raksasa-raksasa, orang-orang kuat. Tetapi Yosua, dia punya iman. Mereka semua akan kita tumbangkan. Mereka semua akan kita bantai habis. Karena Tuhan berjalan dengan kita. Karena Tuhan melangkah dengan kita. Dan Tuhan selalu memberikan kemenangan bagi kita. Yang kedua, banyak bersyukur. Ketika di padang gurun, orang-orang Israel banyak mengeluh. Mereka banyak marah dengan Musa. Mereka marah dengan Tuhan. Mereka banyak bersungut-sungut. Ternyata Tuhan dengar sungutan mereka. Tuhan marah kepada mereka.
Tuhan ngomong sama Musa, aku tidak berkenan kepada orang-orang yang bersungut-sungut ini. Mereka semua akan mati di padang gurun. Bangkai-bangkai mereka dimakan burung-burung. Dan mereka semua mati, orang-orang yang bersungut-sungut itu. Tetapi orang-orang yang tidak bersungut-sungut, dia percaya Tuhan berikan kemenangan. Dan mereka masuk ke tanah Kanaan itu, saudara. Dan yang ketiga, jangan menyerah. Kalau hari ini kau melihat banyak masalah yang kau hadapi. Masalah apa saya nggak tahu. Mungkin sakit penyakit. Mungkin masalah ekonomi. Mungkin masalah pekerjaan. Mungkin masalah rumah tanggamu. Mungkin hidupmu hari-hari ini dalam lembah kekelaman. Percayalah, jangan menyerah. Tuhan ada bersama kita. Tuhan melangkah menuntun tanganmu. Tuhan menggendong kamu ketika kamu gak sanggup lagi berjalan. Tuhan sanggup gendong kamu. Mari angkat tanganmu, saudara. Angkat kedua tanganmu yang percaya. Katakan, berkali-kali kau menolong aku Tuhan. Berkali-kali kau menolong aku. Katakan sama-sama. Berkali-kali. Katakan berkali-kali.